Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Lepatona dengan NIM 2223495 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang inventarisasi bahan pustaka untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen koleksi. Inventaris koleksi adalah suatu pencatatan atau pendaftaran koleksi baik dalam bentuk buku, terbitan berseri, bentuk mikro, audiovisual, dan sebagainya yang diterima perpustakaan kemudian dicatat dalam bentuk induk. Tugas dan wewenang. Ada 4 tugas dan wewenang dalam inventarisasi bahan pustaka. Yang pertama yaitu menetapkan jenis dan jumlah buku inventaris yang diperlukan sesuai dengan jenis dokumen. Selanjutnya yaitu menetapkan macam dan ukuran kolom-kolom dalam buku inventaris dan petunjuk untuk mengisinya. Yang ketiga yaitu menetapkan dan melaksanakan pencarian menurut cara yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu menetapkan letak dan jenis serta melaksanakan pemberian tanda hak milik perpustakaan pada tiap dokumen yang diterima. Sebelum melakukan inventarisasi buku, maka sebelumnya adalah melakukan penerimaan buku. Langkah-langkah penerimaan buku adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku-buku yang sudah diterima oleh perpustakaan, baik buku yang dipesan atau tidak dipesan, maka diperiksa terlebih dahulu. Kemudian dicocokkan dengan satu persatu dengan daftar buku yang terdapat dalam surat pengantar dan daftar pesanan, baik judul, pengarang, maupun ISBN-nya. Yang kedua, apabila ada yang tidak sesuai dengan pesanan, maka buku tersebut disisihkan dan dikembalikan kepada pengirimnya dengan permintaan untuk diganti. Yang ketiga yaitu jika buku yang diterima dalam keadaan baik, kemudian dikirimkan sebagai bukti penerimaan. Selanjutnya, buku dibubuhi stempel kepemilikan dan stempel nama perpustakaan atau lembaga. Yang terakhir yaitu stempel pemilikan dibubuhi 1 kali pada halaman perso dan stempel perpustakaan dibubuhi pada beberapa bagian yaitu halaman depan, tengah, dan belakang. Pada umumnya, stempel kepemilikan ini berisi informasi yang memuat keterangan mengenai nomor registrasi, asal perolehan, lokasi penyimpanan, dan tanggal registrasi. Fungsi buku induk. Setelah diberi stempel, buku tersebut dicatat dalam buku induk. Adapun fungsi buku induk adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai daftar inventarisasi koleksi perpustakaan. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah koleksi perpustakaan dengan cepat. Yang ketiga, mengetahui jumlah koleksi buku yang dimiliki perpustakaan pada saat tahun tertentu. Yang keempat, untuk membantu mengetahui judul-judul buku yang hilang. Dan yang terakhir yaitu mengetahui jumlah buku koleksi menurut jenis, bahasa, pembelian, hadiah, maupun berdasarkan tukar-menukar. Pencatatan buku. Secara garis besar, pencatatan buku yang diterima adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencatatan buku ke dalam buku induk selalu berdasarkan kronologis, yaitu menurut tanggal penerimaan buku tersebut. Yang kedua, buku induk terbagi dalam kolom-kolom yang isinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggal terima, yang kedua nomor induk, yang ketiga pengarang, yang keempat judul buku, yang keempat tahun terbit, yang kelima cara memperolehnya, yaitu melalui pembelian atau hadiah, tukar-menukar, dan siapa pengirimnya. Yang ketujuh yaitu sumber dana, yang kedelapan bahasa yang digunakan, yang kesembilan jumlah eksemplar, dan yang terakhir yaitu harga buku. Selanjutnya yaitu tiap jilid buku mempunyai 1 nomor induk. Yang keempat yaitu tiap tahun buku induk dapat dimulai dengan nomor urut atau dapat dibuat berlanjut dari tahun ke tahun. Lalu yang terakhir, jika buku hilang, maka keterangan tersebut dicatat dalam buku induk. Selanjutnya ada inventarisasi majalah. Dalam pengelolaan majalah, maka pertama kali yang harus dilakukan apabila majalah diterima perpustakaan, baik majalah yang dilanggan maupun yang berasal dari sumbangan ataupun hasil kegiatan tukar-menukar adalah melakukan penerimaan dan pemeriksaan terhadap majalah tersebut. Menurut Sulistyo Basuki, ada beberapa macam sistem pencatatan majalah yang diterima perpustakaan. Yang pertama yaitu sistem register. Sistem ini dapat digunakan apabila perpustakaan tersebut memiliki jumlah majalah yang sedikit dan diterima secara teratur.
Lalu yang kedua ada sistem buku besar. Pada sistem buku besar, semua keterangan mengenai majalah yang dilanggan dimasukkan ke dalam buku besar. Yang ketiga ada sistem 3 kartu. Pada sistem 3 kartu ini, perpustakaan menggunakan 3 buah kartu, yaitu kartu register, kartu unci, dan kartu indeks berkelas. Selanjutnya ada Kardex, adalah alat yang digunakan untuk mencatat majalah atau terbitan berseri serta rekaman lain. Yang terakhir ada sistem Ingria. Pada sistem ini, perpustakaan membuat sendiri formulir pencatatan majalah dengan besar yang bervariasi, pada umumnya berukuran setengah double folio. Selanjutnya ada prosedur inventarisasi bahan buku. Inventarisasi bahan buku tidak hanya dilakukan untuk bahan pustaka buku saja, tetapi juga untuk bahan pustaka buku. Bahan buku ini terdiri dari berbagai jenis bahan pustaka, antara lain sebagai berikut, yaitu ada rekaman suara, rekaman video, bahan bentuk mikro, bahan kartografi, bahan grafika, dan yang terakhir sumber elektronik seperti e-book, e-jurnal, dan sebagainya. Kegunaan inventarisasi yaitu memudahkan pustakawan dalam merencanakan sesuatu pengadaan bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, memudahkan pustakawan dalam melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pustakawan dalam membuat laporan dalam perpustakaan.